Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah muballighin adh-dhaha wa risalah wa ja'alna wa sabaruqih wa adil ummah warzuqna bisihah wassalamu wassa'adah warabita fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ya teman-teman. Teman-teman kelas 8 pada hari ini akan belajar uh, masih bab 1 ya teman-teman. Bab 1 tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada bab 1 ini pembelajaran yang kedua, karena yang Kamis yang lalu kita sudah belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang lalu kita telah belajar bab ini yang tentang iman kepada kitab dan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja kita sambil mengingat pelajaran yang telah kita lalui Kamis yang lalu ya teman-teman. Ya, pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman itu artinya apa? Iman kepada kitab Allah. Yang pertama kita bahas iman dulu. Iman artinya apa? Iman itu artinya percaya dengan sepenuh hati. Allah. Intinya pertama iman itu percaya di dalam hati. Dan di sini iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya, diturunkan kepada para rasul, dan dari para rasul diajarkan kepada umat-umatnya. Tujuan diturunkannya kitab Allah ini agar manusia agar menjadi pedoman, intinya untuk menjadi pedoman manusia itu sendiri, dan untuk agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Kita lihat ulas kembali pembelajaran yang lalu bahwa kitab-kitab Allah selain Al-Quran itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab umat Islam yang saat ini kitab kita yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman semua, kita pernah melihat dan sudah pernah membaca Al-Quran ya. Ya semoga saja teman-teman semua bisa istiqomah ya, selalu membaca Al-Quran. Setelah sholat maghrib, diusahakan teman-teman semua membaca Al-Quran walaupun hanya satu muka, satu halaman atau berapa halaman, hanya berapa, yang penting dibaca, karena kegunaannya, manfaatnya sangat banyak sekali membaca Al-Quran. Teman lakukan, insya Allah nanti bisa teman-teman rasakan manfaatnya. Kemudian di sini kita akan membahas sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap kita itu bagaimana? Sikap seseorang yang mencintai Al-Quran itu bagaimana? Sikap orang yang mencintai Al-Quran berarti ya dalam perbuatannya, dalam pengamalannya dia selalu membaca Al-Quran rutin, seperti tadi Bapak bilang setelah sholat maghrib kita baca Al-Quran terus, walaupun hanya berapa ayat, tapi rutin setiap hari. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu mencintai Al-Quran. Kalau dia tidak mencintai, ya mau membaca saja males. Dia bilang cinta tapi tidak mau membaca, tidak pernah membaca. Jadi cintanya itu bohong. Pak harap teman-teman semua yang sudah rutin membaca Al-Quran lanjutkan, dan yang belum usahakanlah dicoba mulai sekarang membaca Al-Quran walaupun hanya berapa ayat rutin ya.
Kemudian sikap orang yang mencintai Al-Quran adalah memahami isi Al-Quran. Di sini walaupun kita tidak mungkin tidak begitu tahu makna Al-Quran, tapi banyak Al-Quran terjemah yang dijual bebas ya. Jadi teman-teman bisa beli Al-Quran terjemah itu untuk dibaca, dan dibaca sebagai pengetahuan teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran tersebut, ya teman-teman belajar kepada guru, belajar kepada ulama yang lebih tahu, kayak gitu. Ketika punya Al-Quran terjemah ya kita baca sebagai pengetahuan, Kalau tafsir dan lain sebagainya, teman-teman bisa menanyakan yang lebih tahu pada ulama-ulama yang lebih tahu. Kemudian sikap orang yang mencintai Al-Quran itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat yang baik untuk kita amalkan setiap hari. Seperti sikap sabar, terus qanaah, sikap zuhud, tidak sombong, dan lain sebagainya. Diamalkan itu apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu di antara sikap orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kalau dia baca saja tidak pernah, bagaimana dia mau mengamalkan? Baca saja tidak pernah, berarti dia tidak bisa dikatakan bukan orang yang mencintai Al-Quran. Bagaimana sih orang cinta itu bagaimana? Kalau orang cinta ya pasti inginnya selalu ketemu. Contoh seperti kalau kita cinta Al-Quran berarti kita selalu selalu dengan Al-Quran, selalu ketemu Al-Quran, dibaca dan diamalkan kayak gitu. Selanjutnya, kandungan kitab-kitab Allah. Di sini kandungan Al-Quran seperti yang kami selalu sudah diterangkan. Al-Quran itu kandungannya antara lain adalah di situ ada tauhid tentang keimanan kepada yang gaib, kemudian ada syariah, hukum-hukum Allah, tentang sholat, puasa, tentang waris, zakat, kemudian tentang akhlak, tentang pendepan berakhlak dan adab ya. Teman-teman bisa diulangi atau dilihat lagi materi yang lalu, di situ juga ada. Kemudian hikmah beriman kepada kitab Allah. Apa sih hikmah kita beriman kepada Allah, kepada kitab Allah? Hikmah kitab iman, percaya kepada kitab Allah, yang pertama mempunyai pegangan hidup yang jelas. Diturunkan Al-Quran itu untuk pegangan pedoman hidup kita semua. Jadi kita dalam hidup harus punya pegangan agar tidak tersesat dalam menjalani hidup, kayak gitu ya. Di dalam hidup ada pastinya ada permasalahan, ada baik ada buruk, ada jelek ada bagus, ada perintah ada larangan, dan di situ Al-Quran menerangkan baik buruk, perintah dan larangan. Nah, di situ Al-Quran, hikmah kita beriman kepada Al-Quran bisa menjadikan pegangan untuk hidup, pegangan yang jelas. Jadi teman-teman nanti tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, selamat dan tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad pernah bersabda, aku tinggalkan untukmu, aku tinggalkan untuk umatku dua hal. Dan ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua hal tersebut? Yang pertama Al-Quran,
Yang kedua adalah sunnah. Jadi ketika kita beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, kita berpegang teguh, kita tidak akan tersesat untuk lama-lamanya. Kita akan tersesat ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa-dosa. Yang ketika memperoleh petunjuk tentang hidup yang benar, itu tadi diterangkan bahwa di dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk tentang pegangan-pegangan hidup, yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi akan memperoleh petunjuk tentang tujuan hidup yang benar. Yang keempat, memberi informasi sejarah dan keteladanan hidup orang-orang terdahulu. Karena di dalam Al-Quran ada surat-surat yang bercerita, yang di situ isinya cerita tentang orang-orang yang terdahulu, dan di dalam cerita itu ada keteladanan yang bisa kita ikuti, bisa kita contoh. Seperti surat Ali Imran, di situ ada bercerita tentang Ali Imran yang dia orang yang sabar, dia orang yang sabar. Lama dia belum diberi keturunan, tapi dia sabar dan dia tetap terus berdoa, tidak berputus asa kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta agar diberi keturunan. Dan akhirnya dia mendapatkan keturunan. Dan masih banyak cerita-cerita sejarah keteladanan kehidupan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang kelima, hikmah beriman kepada kitab Allah adalah menambah ilmu pengetahuan agama. Seperti tadi diterangkan, di situ ada syariat, ya, di situ menerangkan dalam Al-Quran ada syariat, tauhid, dan akhlak, ya. Nah, itu kan ada ilmu, berarti ada ilmu yang bisa kita peroleh dari Al-Quran. Seperti contoh syariat, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menerangkan tentang tentang warisan. Jadi di situ diterangkan ketika orang meninggalkan harta warisan, dia punya anak perempuan 2, laki-laki 1, itu berapa bagiannya. Ketika dia mempunyai laki-laki hanya 1 dan punya saudara, itu berapa bagiannya, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Di situ otomatis menambah ilmu pengetahuan bagi yang beriman dan mempelajari beriman dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Sedikit yang Bapak terangkan untuk pertemuan yang kedua kali ini, meneruskan pembahasan yang lalu di bab 1. Ini hanya tambahan sedikit untuk teman-teman semua. Mohon nanti ditonton sampai selesai dan di subscribe, ya. Otomatis kalau sudah sampai belakang, berarti kalau sudah sampai sini berarti ditonton sampai selesai, ya teman-teman, ya. Mohon maaf. Mohon nanti di subscribe, di like, dan di komen, ya teman-teman, ya. Nanti setelah ini apabila ada tugas, mohon teman-teman untuk dikerjakan karena akan menjadi penilaian teman-teman semua. Sekian, kurangnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.